Suatu saat ibu butuh sesuatu, jual itu, bantu dia. Kalaupun tidak, akadkan jadi hartanya dia. Kalaupun nanti dia meninggal, jadikan ini warisan dia kepada anak-anak yang lainnya. Susah itu. Wah, kaya Anda kalau bisa begini. Kaya Anda. Orang yang sudah berbakti kepada orang tuanya dengan ketulusan, haram yang namanya miskin itu datang ke kita. Kali ini saya mau ngebahas tentang kesadaran spiritualitas yang berhubungan dengan diri kita. Jadi kalau bilang spiritual berarti dalam. Kalau kemarin kan kesadaran tauhid untuk membuat kita sadar bahwa Allah itu nggak jauh dengan kita. Kitanya yang kurang dekat sama Allah. Kalau sekarang saya mau ngebahas tentang kesembuhan mentalnya dulu. Saya tanya dulu, mau ngebahas uang atau uang atau uang atau uang? Hah? Oke. Atau cinta? Ibu-ibunya langsung uang gitu kan? Uang. Kalau nggak ada cinta, tenang Gus, ada uang ada cinta Gus. Gitu ya. Ya ngebahas uang ya. Saya mau nambahin pertanyaan Bu Endang semalam kemarin yang belum terjawab. Terakhir kita ngebahas sedekah ya. Sedekah itu semuanya baik, tapi yang namanya baik ada yang terbaik dong. Kan ada ganteng, ada ganteng banget, ya kan? Ada ayu ayu banget ya. Jadi ada dua, ya kan? Ada apa tadi? Ada baik, ada terbaik gitu ya. Semua sedekah pada akhirnya baik, sebenarnya pasti baik. Tapi kalau bertanya yang terbaik, yang seharusnya gitu, dimulai dari mana gitu pertanyaannya. Tetap mulainya dari orang tua. Saya jawab detail nih sekarang nih. Orang tua, kalau misalkan Anda dapatnya kecil, nggak bisa Anda bagi, malu ke orang tua. Ini ada beberapa kasus soalnya. Disimpan dulu, tapi harus Anda konsisten ya. Harus Anda jujur ke diri sendiri, disimpan. Nanti sekiranya sudah terkumpul pantas, baru berikan ke dia. Ini ngomongin orang tua yang masih hidup. Oke? Kalau sudah meninggal, pertanyaannya, bersedekah dialokasikan pada orang yang berjasa dalam hidupmu. Siapa? Hah? Setelah orang tua? Guru. Nah, alokasikan ke dia, tapi akad. Awas ya. Sampaikan. Ayo Ustadz, Pak, Mas, sedekah ini saya atasnamakan ibunda saya yang sudah meninggal atau ayahanda saya yang sudah meninggal. Diakadkan itu, wajib itu, bukan perkara wajib atau sunnah ini. Ini sebagai bentuk memunculkan rasa terima kasih kepada yang memberi dan yang nerima, biar nggak asal nerima aja, giliran disedekahi asal nerima aja. Jadi disampaikan dulu, sedekah ini saya atasnamakan orang tua saya, Fulan dan Fulan. Yang nerima minimal berfatihah. Monggo kita berfatihah, namanya siapa misalkan gitu. Berfatihah itu maksudnya ngirim doa. Walaupun sebenarnya tanpa fatihah itu sudah hakikinya doa, tapi kan afdolnya, puasnya hati kita memberikan sesuatu. Dan berikan pada orang yang pandai bersyukur. Gurumu belum tentu bersyukur. Ya. Malam yashkurin nas lam yashkurullah. Kalau ada satu manusia yang tidak bisa bersyukur pada manusia yang lainnya atau berterima kasih pada manusia yang lainnya, maka jangan pernah harap dia bisa bersyukur atau berterima kasih kepada Allah. Palsu itu. Syukurnya kepada Allah itu palsu. Ke manusia aja nggak bisa berterima kasih. Oke ya. Ke orang dilanjutkan pada orang yang berjasa menurutmu siapapun itu. Kalau ternyata yang berjasa adalah kakakmu, nggak apa-apa. Kasih ke mereka dan atas namakan orang tuanya. Atas namakan orang tuamu. Oke ya. Apalagi pertanyaan yang sering muncul tuh. Ini yang pertama dulu nih. Bagaimana kalau orang tua tidak nerima? Ada nggak yang begitu? Ada, kamu simpan aja deh gitu. Ada nggak? Ada ya. Bu, saya sebenarnya cuma mau memanjangkan wasilah. Bilang ke dia, saya cuma ingin memenuhi syarat saya karena saya sudah dapat rezeki. Udah nggak apa-apa buat kamu aja, tabung, ditabung, beliin emas.
Suatu saat ibu butuh sesuatu, jual itu, bantu dia. Kalaupun tidak, akadkan jadi hartanya dia. Kalaupun nanti dia meninggal, jadikan ini warisan dia kepada anak-anak yang lainnya. Susah itu. Wah, kaya Anda kalau bisa begini. Kaya Anda. Karena setahu saya, orang yang sudah berbakti kepada orang tuanya dengan ketulusan, panjang lagi ngebahas tulus nih. Haram yang namanya miskin itu datang ke kita. Haram yang namanya miskin itu datang ke kita. Ya, itu yang pertama, orang tua dan guru, itu satu paket sebenarnya. Kemudian yang kedua, keluarga atau kerabat yang benar-benar membutuhkan. Ini adalah namanya yang dinamakan bahwa dakwah itu mulailah dari orang-orang terdekat. Gitu, orang-orang terdekat. Siapapun, tapi dengan catatannya, dikasih strip penjelasan lebihnya, dia benar-benar membutuhkan dan benar-benar dia pun tak punya kesanggupan untuk mendapatkan rezeki. Contoh, saudaranya orang tua Anda yang sudah sepuh, sudah tua, yang masuk kategori biasanya janda, jendes, masuk kategori itu, ya. Terus oke, janda. Terus mungkin ada paman atau bude atau pade yang sakit, itu boleh Anda santunin. Atau masih muda Gus, tapi benar dia membutuhkan kala itu. Tapi jangan terus-terusan ya, mentalnya di mental ngarep nanti nih, mental miskin jadinya. Jangan terus-terusan. Oh, misalkan keponakan saya lagi sekolah, dia dibantu, boleh. Cukup jelas ya? Oke. Yang ketiga, ini masih masuk sedekah terbaik. Yatim. Bukan piatu. Yatim. Dan yatim piatu. Yatim itu nggak ada bapaknya, tahu ya? Apalagi bapaknya benar-benar, apalagi yatim yang ditinggal dari perut. Ada kayak gitu tuh. Oh, Anda kalau mau jadiin jimat boleh tuh. Punya teman, misal nih punya teman. Susah. Suaminya meninggal. Apa namanya? Yatim kurung. Yatim dari perut kalau saya bilang. Nah, suaminya meninggal, kan susah nih. Udah niatkan aja, ya Allah, cukupkan rezekiku, aku bantu dia diam-diam. Meledak rezekimu, meledak. Saya sempet guyon. Ya, di dalam perut yatim. Kan kenapa kok harus dalam perut Gus? Ya nggak apa-apa, ke saya juga nggak apa-apa, saya juga yatim, tapi yatim udah tua. Gitu. Ada khusus ya, nggak semua bisa dipukul rata. Gitu ya. Setelah yatim, baru yatim piatu. Baru piatu dan yatim piatu. Kalau piatu itu kan nggak ada ibunya, paham ya? Ibunya yang nggak ada. Tapi itu pun sedih loh, nggak ada ibunya. Apalagi kalau dari kecil, baru lahir. Ada kan, terus ibunya meninggal, aduh ya Allah. Dia butuh kasih sayang ibu soalnya tuh. Aduh gimana kepukulnya. Jadi bohong kalau ada orang kalau ditinggal meninggal saat kecil oleh ibunya, terus dia bilang baik-baik saja, bohong tuh. Dia punya luka tuh. Wajib dan perlu banget untuk diselamatkan, dikasih pemahaman. Luka ini karena kita bicarain mental, luka ini bisa nyusup ke siapapun dalam kondisi apapun dan status apapun. Karena masih punya hati. Luka ini akan berpotensi mengundang banyak kejadian yang pasti tidak Anda inginkan. Luka batin finansial itu disebabkan luka batin konflik. Salah satu, bukan satu-satunya. Salah satu luka batin konflik. Kita masuk pembahasan itu ya. Sekali lagi saya mau nemenin Anda. Semua di sini adalah orang-orang yang sedang berkumpul. Semua yang ada di sini adalah orang-orang sakit yang sedang berkumpul. Setuju nggak? Termasuk saya. Gitu aja. Kita orang sakit. Tapi kalau kita berani bilang bahwa ya Allah, saya sedang sakit, itu sudah poin pertama yang memang harus Anda lakukan. Ngaku. Oh, saya baik-baik saja, tinggal tunggu waktu. Bom, tiba-tiba tangisan tanpa henti keluar, bahkan gak ada alasannya, itu orang sakit. Tapi sakit notabene itu bukan gila ya, sakit mental.
Ngomong kalau sakit jiwa pada nggak terima kan? Padahal sama. Padahal sama gitu. Cuma diperhalus saja. Orang gila itu sakit jiwa. Orang sakit jiwa itu sakit hati. Jadi kalau sakit hati orang gila gitu. Kita semuanya sama, saya juga. Jadi saya bicara ini dari tahun 2017-2018 tentang luka batin. Cikal bakal saya ngebahas tentang luka batin ini karena saya sendiri. Kenapa saya mengalami sebuah siklus kejadian yang tidak saya inginkan berulang. Sementara saya percaya satu hal, bahwa tidak ada yang terjadi kebetulan. Masa berulang kebetulan? Ya kan? Respon pertama pada orang tidak sadar pasti salah mereka. Salah ibu saya, salah bapak saya, salah tetangga saya, salah istri saya. Jadi siapa? Saya gimana? Saya maha benar. Siapa yang begitu? Siapa yang seperti itu? Jangan ngaku. Misal, kasih contoh kasus apa ya kira-kira ya? Biar enak. Gak apa-apa, luka batin finansial juga gak apa-apa. Apa coba? Apa? Gagal bisnis. Contoh ya. Gagal bisnis. Pertama bikin bisnis, singkat cerita gagal. 1 tahun kemudian ada kesempatan lagi nih bisnis. Wah, ini bagus nih, berhasil nih kayaknya nih. Bikin lagi, gagal lagi, ditipu lagi, bahasanya begitu. Sudah selesai kan? Di breakdown. Oh, ini salahnya di sana. Oke. 5 bulan berikutnya ditawarin lagi, atau punya ide lagi mau bisnis lagi, gagal lagi. Siapa yang ngalamin itu? 1, 2, 3, 4. Kenapa saya ketawa? Karena saya tahu banget sebabnya apa dan bagaimana cara memperbaikinya. Mau nggak pertanyaannya? Sebenarnya kita perlu, kalau kebetulan 1 kali aja. Kalau 2 kali bukan kebetulan, itu direncana itu. Tapi oleh hati Anda, semakin Anda berusaha untuk menghilangkan itu, nggak tahu kenapa Anda semakin sakit. Nafasmu itu adalah benteng, nafasmu itu adalah obat.